Jadi sekali lagi aromanya kerasa. Dengan undang-undang yang sama, dua menteri mengeluarkan kebijakan yang berbeda. Aneh kan? Padahal partai ini sama ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah partainya sama. Presidennya sama. Aneh. Kali ini kan dugaan ya, belum tentu benar. Yang saya sebut pesanan kan dugaan. Kan saya udah bilang tadi, ada beberapa pertanyaan yang kemudian timbul, baik melalui sosial media dan dari anggota saya sendiri di KSPI. Pertanyaan-pertanyaan itu kan harus dijawab sendiri oleh menteri. Nah, kenapa pertanyaan itu muncul, dugaan itu muncul? Kami rasakan dari aromanya. Satu, urgensi apa? Keluar JHT terkait yang dituangkan dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022. Apa urgensinya? Kepentingannya apa? Padahal tingkat PHK itu masih tinggi. Kan jadi anomali ya, paradoks. Tingkat PHK tinggi berarti buruh butuh dana, pendapatan karena kehilangan pendapatan. Apa andalan buruh? JHT. Yang bisa dicairkan sekarang ini, setelah ter-PHK langsung 1 bulan bisa cair. Oke, itu kan yang dibutuhkan. Dan realitasnya PHK masih tinggi. Nah, tiba-tiba anomali kan, paradoks, dihajar dengan Permenaker nomor 2 2022. Nggak boleh kata pemerintah, tunggu umur 56. Nah, pertanyaan berikutnya akan menyusul. Kalau begitu nggak boleh, kita ngambil JHT sebagai buruh. Sebagai pemerintah, sebagai menteri, apa solusinya? Kami udah kehilangan pendapatan. Bahkan sudah dihajar dengan PHK 0,5. Biasanya kita kan dapat pesangon, PHK itu pesangonnya 2 kali, bahkan di atas 2 kali, minimal 1 kali. Sekarang 0,5 kali. Kan aromanya jadi terasa. Orang lagi butuh, terus nggak ditutup. Nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh, nggak ada solusi. Pesangon 0,5. Jadi kan ada dana yang ditahan yang ingin digunakan untuk apa? Kita nggak tahu. Namanya dugaan. Silakan menteri ngomong sendiri. BPJS Ketenagakerjaan itu ntar kita demo. Selain kantor menteri, kantor BPJS Ketenagakerjaan kita demo. Habis-habisan. Itu aromanya, Bung Riki dan kawan-kawan. Bisa dilihat dari aromanya, esensinya, urgensinya nggak ada. Yang lain kita rasakan, jelaskan Omnibus Law itu menyatakan, kalau emang ini dijadikan dalih, bahwa membuat peraturan baru yang bersifat strategis itu nggak boleh. Kok menteri main buat gitu, orang lagi pusing dengan PHK, orang lagi pusing daya beli hancur, menteri keluarin itu. Tidak tepat waktunya itu loh. Keterkesan berarti ada yang mesen. Terkesan. Diduga ya. Saya nggak tahu. Iya kan? Saya nggak tahu. Apa alasan menteri? Tanyanya sama menteri. Yang penting dia jahat. Ganti aja lah menterinya. Udah terlalu sering. Menteri pengusaha, bukan menteri buruh itu. Kebijakannya ya. Saya tidak pernah menyerang pribadi. Yang saya tahu secara pribadi orang yang baik sekali. Agamais dan pendidikannya juga tinggi. Tapi kebijakannya itu loh. Ganti aja udah. Menteri pengusaha itu. Saya yakin kelompok pengusaha terlalu sering merapat untuk diajak diskusi. Kelompok buruh dipilih-pilih. Yang kritis ditinggal dan selalu akan menjawab. Silakan gugat, silakan gugat, silakan gugat. Kalau gitu nggak usah jadi menteri, kalau silakan gugat. Dan yang ketiga, pada kejadian yang sama, waktu Menteri Menaker Hanif, itu Pak Presiden Jokowi perintahkan dengan menggunakan undang-undang yang sama loh. Undang-undang SJSN, peraturan pemerintah nomor 46 kalau saya nggak salah. Atau Permenaker nomor 46, ya saya lupa, tolong diperiksa lagi. Dan belum ada Omnibus Law bahkan. Itu Pak Jokowi bilang, udahlah, secara lepasnya, udahlah, orang ter-PHK ngapain sih ditahan-tahan, uangnya buruh kok, kata Pak Presiden. Akhirnya dibayar tuh sama BPJS Naker. Nah, undang-undangnya sama.
Kenapa menteri maksain? Dan di situasi yang tidak normal, kok pede banget baru pertumbuhan ekonomi 3%. 3% kan disumbang oleh batu bara dan kelapa sawit. Bukan oleh manufaktur, Bu Menteri. Cerdas sedikit lah. Ini belum normal. Pertumbuhan ekonomi kita itu banyak disumbang. Kan pertumbuhan ekonomi itu ada 3 pendekatan. Belajar dulu deh Bu Menteri. Ekonomi sederhana itu. Satu disebut value added. Value added itu dari sisi pengeluaran. Ya, expenditure approach. Expenditure approach itu dari sisi pengeluaran sigma PQ. Berapa banyak jumlah barang yang keluar dikalikan harga. Yang kedua, pendekatannya adalah melalui yang sekarang kita biasa ini. Ya. Yang tadi yang pertama value, yang kedua expenditure approach, konsumsi, investasi, government expenditure dan net export. Nah, daya beli itu udah naik belum? Kan konsumsi itu daya beli. Jadi sekali lagi aromanya kerasa. Dengan undang-undang yang sama, 2 menteri mengeluarkan kebijakan yang berbeda. Aneh kan? Padahal partainya sama nih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah partainya sama. Presidennya sama. Aneh. Kira-kira begitu. Jadi kita rasain dari aroma, Bung Riki.